We listen and we imitate. Hai Bestier, selamat datang di Ruang Besti, ruang belajar bahasa Thai. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sawasdee krab,ผมชื่อ Riz นะครับ Di video sebelumnya aku udah ngasih tips belajar bahasa Thai. Kalau kamu belum nonton, tonton dulu ya. Saat kamu mau mulai belajar bahasa Thai, kamu mungkin ngerasa bingung. Mending belajar ngomong dulu atau belajar baca dulu ya. Nah, di video kali ini aku akan ngasih kamu panduan dan tipsnya. Jadi tonton sampai habis ya. Remle. Secara pribadi, berdasarkan pengalamanku, pelajarilah keduanya. Jadi kamu belajar ngomong sekaligus belajar baca. Selanjutnya, aku bakal share gimana cara aku belajar ngomong dan belajar baca. Oke, yang pertama, tips belajar ngomong bahasa Thai. Mungkin kalau kamu ingat waktu kecil, saat kamu belajar ngomong, itu tuh dimulai dari mendengarkan dan meniru cara orang lain bicara. We listen and we imitate. Jadi, dalam belajar bahasa Thai ini, kamu bisa pakai cara dengarkan lalu tiru. Seperti yang kita ketahui, bahasa Thai itu mempunyai 5 nada. Jadi kayak beda nada bisa beda arti. Tapi, kamu tahu nggak sih sebenarnya orang Thailand sendiri itu belajar ngomong dari kecil melalui mendengarkan dan meniru apa yang mereka dengar dari lingkungan sekitar tanpa harus menghafal atau mempelajari kelima nada tersebut. Jadi, dalam belajar ngomong ini, kamu perlu banyak latihan mendengarkan, lalu tiru, dan jangan lupa dipraktikkan ya. Dengan banyak latihan mendengarkan dan meniru secara konsisten, nanti tuh kalian bakal terbiasa dengan nada-nada tersebut. Secara otomatis, kalian bisa ngebedain setiap nada. Bahkan nanti tuh kamu aja gak akan sadar ya, misalkan kata yang kamu ucapin itu nada rendah, nada tinggi. Jadi, kesimpulannya dalam belajar ngomong bahasa Thai ini, yang pertama yaitu we listen and we imitate. Kamu bisa perbanyak latihan mendengarkan dari dengerin lagu, atau nonton film, atau nonton video pembelajaran bahasa Thai. Pelajari kalimat-kalimat dasar dan jangan lupa tiru dan praktikan. Contohnya misalkan mau nanya, lapar nggak? Hiu mai? Hiu mai? Kalau kamu lapar, jadi jawab hiu. Hiu, nggak lapar. Mai hiu. Mai hiu. Selanjutnya misalkan mau nanya, enak nggak? Aloi mai? Aloi mai? Aloi. Aloi. Mai aloi. Mai aloi. Nah, jangan lupa tiru dan praktikkan. Kamu bisa praktikkan dengan teman sesama belajar bahasa Thai atau sama native speaker ya. Tips selanjutnya, di awal pembelajaran, kalian gak usah terlalu fokus pada menghafal nada ya. Tapi setidaknya kamu harus tahu kalau bahasa Thai itu punya 5 nada ya. Bahkan orang Thailand sendiri akan bingung kalau disuruh menjelaskan kelima nada tersebut. Meskipun kamu gak perlu terlalu fokus pada teori nada, tapi aku akan kasih contoh kata dari 5 nada tersebut ya. Yang pertama, contoh dari nada datar. เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา yang kedua nada rendah 1 4 6 7 8 10 1 4 6 7 8 10 yang ketiga nada jatuh 5 9 พี่พ่อแม่5 9 พี่พ่อแม่ yang keempat nada tinggi น้องร้อนม้าน้องร้อนม้า yang kelima nada bangkit 0 2 3 สวยหมาหมีหมู0 2 3 สวยหมาหมีหมู atau dalam satu kata terdiri dari beberapa nada. Contohnya kata ขอโทษขอโทษขอบคุณขอบคุณสวยมากสวยมาก Oke, selanjutnya tips cara baca tulis bahasa Thai. Huruf Thai beda dengan huruf Latin, jadi bahasa Thai punya huruf sendiri ya. Perlu kamu ketahui, gak ada standarisasi dalam pelatihan huruf Thai. Gak kayak bahasa Jepang, bahasa Mandarin, atau Korea. Misalnya, dalam huruf Korea ada 2 huruf O. Yang pertama huruf O, itu huruf Latinnya EO. Dan yang kedua ada O, itu Latinnya itu O.
Nah, karena dalam bahasa Thai itu nggak ada standarisasi, mungkin kalian akan banyak melihat pelatihan bahasa Thai yang berbeda-beda ya. Contohnya dalam kata sawaddi. Mungkin kalian akan banyak melihat versi-versi Latin yang berbeda-beda ya. Jadi kamu jangan terlalu fokus pada tulisan Latin karena nanti kalian bisa salah pengucapan ya. Salah satu contohnya yaitu Bandara Suwarnabhumi. Tapi tulisan Latinnya itu yaitu Suwarnabhumi. Tetapi itu tuh dibacanya Suwarnabhumi. Suwarnabhumi. Dalam pelatihan, biasanya mereka menggunakan ejaan British English. Oke, langsung aja kita lanjut mengenal huruf-huruf Thai. Huruf Thai itu punya 44 konsonan ya. Banyak banget ya. Meskipun banyak, tetapi ada beberapa bentuk huruf yang beda, tapi bunyinya sama ya. Jadi dari 44 bentuk terdiri dari 21 bunyi ya. Contohnya misalkan kho kwai sama kho kai. Meskipun bentuknya beda, tapi bunyinya sama, yaitu huruf ke. Terus ada so sama so สืa. Meskipun bentuknya beda, tapi bunyinya sama ya, yaitu bunyi S. Mungkin kalian bakal nanya, kalau misalkan bunyinya sama, nanti kalau misalkan nulis dalam suatu kata itu pakai huruf yang mana ya? Nah, jadi kamu nggak usah bingung ya, karena nanti setiap kata itu sudah ditentuin huruf mana yang harus dipakai ya. Contohnya kata kon sama kon. Kata yang pertama kon itu pakai huruf kho kwai. Yang kedua pakai huruf kho kai. Contoh selanjutnya yaitu kom sama kom. Yang kata pertama pakai kho kwai, kom. Terus yang kedua pakai kho kai, kom. Jadi meskipun bunyi hurufnya sama tapi pakai huruf yang berbeda, itu tuh nanti menghasilkan nada dan arti yang berbeda ya. Bunyi huruf Thailand bisa saja berubah bunyi berdasarkan posisinya. Jadi ada beberapa huruf konsonan yang misalkan posisinya di awal suku kata dan di akhir suku kata itu bisa berubah bunyi ya. Contohnya huruf dodek. Huruf dodek kalau di awal suku kata itu bunyinya D ya, D. Contohnya kata du. Nah, kalau di akhir suku kata itu tuh berubah bunyi menjadi T. Contohnya misalkan kata dut. Tapi ada beberapa huruf juga yang tetap sama ya, mau di awal atau di akhir suku kata tetap bunyinya sama. Contohnya huruf nonu, dia tuh di awal N, di akhir juga N. Nah, di awal misalkan contohnya kata na, dan misalkan di akhir suku kata, contohnya kata nan. Selanjutnya, huruf Thai itu memiliki 32 vokal ya, dan dibagi menjadi dua, yaitu vokal panjang dan vokal pendek. Jadi kalian harus hati-hati ya, karena panjang pendek vokal dalam suatu kata itu bisa merubah arti ya. Contohnya misalkan kata pom sama pom, ini tuh beda arti ya. Pom artinya rambut atau saya, terus kalau pom itu artinya kurus ya. Terus selanjutnya ada kata du sama du. Kalau du itu artinya galak atau memarahi, kalau du itu artinya menonton. Jadi huruf Thai itu terdiri dari 44 konsonan dan 32 vokal ya. Karena banyak banget, jadi kalian bisa pelajarinya dengan bertahap aja ya. Kalian bisa tulis ke 44 konsonan dan 32 vokal tersebut di buku catatan kalian ya. Kamu bisa pelajari secara bertahap, mungkin kayak belajar 2 huruf setiap harinya ya. Misalkan kalian sudah hafal beberapa huruf, coba kalian latinkan sebuah lirik lagu ya. Nah, itulah pengenalan tentang huruf Thai. Jadi kesimpulannya, dalam mempelajari huruf Thai, kita hanya hafalkan saja bagaimana bunyi huruf tersebut ya. Terus jangan terlalu fokus pada romanisasi atau tulisan Latin huruf Thai ya, karena bisa saja nanti kalian salah pengucapan. Jadi lebih baik kalian belajar cara baca ya. Jadi nanti kalian bisa mengucapkan huruf Thai itu dengan baik dan benar. Nah, jadi gimana? Apakah kamu masih bingung mau belajar ngomong dulu atau belajar baca dulu? Tapi kalau memungkinkan, kamu bisa mempelajari keduanya langsung ya. Karena proses belajar itu membutuhkan waktu, so enjoy in learning it and don't be afraid of making mistake. Oke, kalau ada yang mau kamu tanyain, silahkan tulis di komentar ya. Dan jangan lupa follow ya, biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye bestiers! Sawasdee ka!